Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan judul project Spring Boot yang berjudul Kuli Kuliner, yang dimana Kuli Kuliner merupakan aplikasi website sederhana yang berisi tentang berbagai makanan daerah yang bisa ditambahkan sendiri untuk melengkapi list makanan daerah di Nusantara. Yang selanjutnya di sini bisa kalian lihat seperti yang saya tampilkan di sini, ada sebuah tampilan website yang akan dijelaskan oleh Aja. Oke, terima kasih Rido. Untuk UI-nya sendiri di sini ada 3 pages. Yang pertama ada page dashboard, lalu ada page tambah makanan, dan juga ada page tentang kami. Yang pertama untuk page dashboard sendiri adalah halaman utama yang menampilkan informasi umum mengenai aplikasi dan tabel keseluruhan data makanan. Untuk informasi umumnya di sini dapat dilihat apa itu kuliner, lalu yang tabel keseluruhan data makanan bisa scroll di bawah. Nah, di sini sudah ditampilkan tabel keseluruhan makanan yang tersedia di database. Lalu untuk page tambah makanan, untuk page tambah makanan ini yang menekankan CRUD-nya ya, yaitu create, read, update, delete. Nah, kalau untuk tambah makanan ini untuk menambahkan, mengedit dan menghapus informasi makanan. Di sini ada nama makanan, harga rata-rata, asal daerah, deskripsi makanan, dan yang ketika nanti di input akan langsung tersimpan di database. Lalu yang terakhir adalah page tentang kami. Nah, untuk tentang kami sendiri ini berisi tim yang membuat website ini gitu, website kuliner. Ada Ahmad Ridho Rifai sebagai full stack developer dan juga lead. Lalu ada Dava Robanis sebagai researcher and database, dan ada saya sendiri sebagai UI designer. Mungkin sekian untuk UI-nya. Di sini ada visi dan misi dan lain sebagainya. Saya kembalikan kepada Ridho. Oke, selanjutnya terima kasih kepada Ajel telah menjelaskan bagaimana UI dari Kuli Kuliner itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari CRUD Kuli Kuliner itu sendiri. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Ajel, bahwa kita dapat menambahkan makanan, di mana tombol tambah makanan itu cukup banyak. Di sini tersedia ada 1, 2, dan satu berada di navbar, kedua berada di tengah hero atau di tengah ini headline, dan 3 ada di sini di samping tabel makanan daerah, yang dimana bila kalian mengencet salah satu atau salah satu dari 3 ini sebenarnya sama saja akan mendirect atau pergi ke halaman yang sama seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Aja. Misalnya saya akan menambahkan mie Aceh dengan rata-rata Rp15.000 misalnya ya, yang berasal tentunya dari Aceh, dan deskripsi makanan sebuah mie khas Aceh yang memiliki tekstur kenyal dan berisi. Langsung kita tambah makanan dan cus, dia akan langsung tertambah di sini, yang dimana tadi bisa dilihat sendiri bahwa row-nya hanya 4 dan sekarang sudah ditambahkan dari mie Aceh, maka row-nya akan menjadi 5. Nah, di sini juga akan dijelaskan bahwa terdapat tabel pengaturan atau kolom pengaturan, di mana terdapat ada tombol ubah dan hapus, dan di mana jika dipencet tombol ubah ini maka akan mendirect sebuah form ke tombol update, yang dimana akan mendirect sesuai dengan ID dari row yang kita pengen ubah. Misalnya tadi mie Aceh, maka berarti ID dari mie Aceh itu sendiri merupakan 7. Dan di sini bisa kita ubah berisi dan nampak sedap bila disajikan hangat. Nah, misalnya kita tambahkan seperti itu dan kita ubah. Nah, di sini langsung berubah ya, langsung kembali ke menu dashboard dan langsung terrefresh bila disajikan hangat. Nah, selanjutnya ada fitur hapus bila merasa kurang sesuai gitu dengan datanya. Misalnya kita langsung bisa hapus sini, maka kita merefresh dari dashboard sendiri dan mie Aceh yang tadi kita tambahkan sudah hilang. Lantas bagaimana caranya atau cara kerja dari kode Spring Boot itu sendiri dalam melakukan CRUD? Yang di sini kita bisa dilihat, yang pertama adanya entity, yang dimana nanti entity ini akan dijelaskan oleh database atau data. Nah, saya hanya akan menjelaskan bagaimana
service atau controllernya bekerja mengenai CRUD itu sendiri. Nah, di mana controller ini berfungsi sebagai mapping atau sebuah route bila di Laravel untuk mendireksikan sebuah link akan pergi kemana gitu. Nah, di sini kita misalnya kita menuliskan di sini tuh nggak ada, bisa kayak gini doang, itu sama aja dengan dashboard atau kayak gini. Jadi kita akan memanggil return index HTML, di mana index HTML bukan ini, return index, yaitu namanya aja, nggak usah nama HTML-nya, dan kita akan memanggil model makanan atau atribut dari makanan service. Nah, selanjutnya seperti itu sama saja. Nah, di mana yang membedakan yaitu di bagian makanan add dan makanan ubah ID, yaitu memanggil makanan berdasarkan ID-nya kalau update. Nah, kalau makanan add akan menambahkan sebuah objek makanan baru untuk nantinya bakal disimpan ke dalam database. Nah, di dalam implementasinya itu sendiri, maka langsung di dalam implementasinya itu sendiri terdapat bahwa kita akan mengambil data dari database itu dengan berbasis list. Nanti akan ditampilkan ke dalam indeks HTML itu sendiri. Nah, di sini get all makanan, di mana makanan repository define all. Makanan repository itu berisi this all list makanan, atau repository itu untuk menyimpan function yang sedang dijalankan oleh makanan service implementation. Nah, di sini ada gimana kita cara menampilkan makanannya, gimana kita menampilkan makanan berdasarkan ID-nya, atau ini berfungsi untuk update, dan ini gimana caranya menyimpan makanannya, dan ini bagaimana caranya kita mengupdate makanan, dan di sini cara mendelete makanannya. Mungkin segitu dari saya atau penjelasan CRUD yang bisa saya jelaskan melalui mengenai kuliner ini sendiri. Nah, selanjutnya akan dijelaskan bagaimana database kita bekerja secara singkat oleh Java. Baik ya. Yang pertama ke Word aja dulu, Dok. Ya, pertama di sini saya mencari beberapa macam. Yang pertama dari makanannya ya tentu, kedua dari asal makanannya, dan ketiga deskripsi singkat dari makanan tersebut. Dan juga tidak lupa untuk harga rata-ratanya. Di sini saya cari lumayan banyak lah ya. Langsung aja Dok ke itunya. Ke ini. Nah, di sini ada entity atau entitas ya. Nah, oke, di sini yang pertama kayak bikin tabel dulu ya, yang dinamai kayak makanan. Terus di dalamnya tuh ada beberapa atribut ya, seperti identitas, atau terus ada nama makanannya, ada asal, deskripsi, dan juga harganya seperti yang tadi dijelaskan ya. Dan juga apa lagi ya? Itu sih ya untuk database mah sama saja. Ada yang mau namain Dok? Seternya Pak. Selanjutnya di sini juga terlihat bahwa kita bakal mengambil atau kita akan melakukan getter setter untuk database itu sendiri, yang dimana kita bakal get ID yang untuk return ID seperti yang dijelaskan dalam konsep OOP atau object oriented programming dalam Java. Untuk memenuhi singkatan untuk memenuhi itu, kita menggunakannya di dalam proses database. Tuh. Mungkin itu ada Pak. Ada lagi? Mungkin saya cukup. Kamu izin nambahin buat yang UI. Oke, bisa dilihat tadi Rido juga ngeakses UI-nya dengan sangat mudah, karena ini UI-nya dibuat dengan super simple supaya navigasinya mudah sesuai dengan tujuan adanya website ini, agar pengguna dapat dengan mudah menambahkan, melihat, mengedit, dan menghapus informasi makanan. Jadi dibuatnya dengan sangat simple gitu.
Mungkin kembali lagi ke Ridho. Oke, terima kasih pada Ajel dan Dava untuk tambahannya. Sepertinya sekian yang bisa kita sampaikan gitu dari kelompok 3, dari kelompok 2 mengenai kulit kuliner atau proyek UAS kita, UAS PBO kita pada kali ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.